Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Mohon maaf untuk Renegade Immortal atau Wang Lin, Mimin terlambat untuk penayangannya ya. Dan kita akan melanjutkan episode terbarunya. Untuk di part sebelumnya, kita telah diperlihatkan kedua murid dari Wang Lin yang begitu sangatlah luar biasa. Tetapi untuk Xisan, ternyata dia mengalami penghambatan dalam kultivasinya. Sedangkan untuk Hu Pao, dia benar-benar begitu berbakat. Tetapi ya di mata Wang Lin, kalau nantinya dia akan menjadi satu ancaman bagi sekte pemurnian jiwa. Maka dari itulah dia mengajak Hu Pao untuk terus berada di sisinya. Dan Wang Lin juga berhasil untuk merebut posisi komandan paling tertinggi dari para iblis kuno. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di dalam ruangan baru milik dari Wang Lin, dia sedanglah mencoba untuklah mengusir sisa-sisa pikiran iblis. Akan tetapi ya, dia tetaplah tidak bisa meskipun berusaha sekuat mungkin. Jadi ya, dia memutuskan untuklah mencari cara lain. Ketika dia keluar dan berkeliling di kota, dirinya merasa kalau tanah ini ya memiliki perbedaan dengan wilayah bintang luar. Dari metode kultivasinya, adat istiadatnya juga berbeda. Namun ya, untuk ukiran setiap bangunannya ini mengingatkan Wang Lin kepada tempat abadi yang sebelumnya pernah dia temui. Hal ini ya membuat dia menebak-nebak, mungkinkah tempat ini adalah gua yang dibuka oleh seorang immortal pada masa lalu. Dan jika memang demikian, berarti ya semua makhluk hidup yang berada di sini sama saja seperti ternak yang dipelihara untuklah dimangsa oleh para immortal. Hal ini ya membuat Wang Lin berkata, mau di wilayah bintang luar maupun di tempat seperti ini, semuanya sama saja. Keserakahan selalu meliputi mereka. Lalu, Wang Lin tertuju dengan salah satu kedai arak. Di sana, dia langsunglah bertanya di dalam dirinya, sudah berapa lama dia tidaklah meminum arak. Ketika dia minum arak ya, dia langsunglah teringat dengan pertemuan teman lamanya. Bahkan ya, teman pertamanya yaitu Zhang Hu. Tetapi secara tiba-tiba, kenangan miliknya malah mencoba untuklah memancing emosi dari Wang Lin. Beruntungnya saja ya, dia berhasil untuk melepaskan diri. Dia tahu kalau semua ini adalah ulah dari sedikit pikiran iblis yang selama ini tidak bisa diusir olehnya. Jadi ya, gara-gara itulah membuat pikirannya sedikit terguncang. Meski katanya ini adalah sisa-sisa pikiran iblis, tetapi dampaknya cukuplah begitu besar. Hal ini membuat Wang Lin semakinlah waspada. Jika untuk hari ini dia sama sekali tidaklah menghancurkan sisa pikiran iblis, takutnya ya dia sendirilah yang tidak bisa terbangun. Lebih tepatnya, dialah yang akan dikendalikan. Alhasil, dia pun mencoba untuklah menekan dengan kekuatan abadi. Meskipun ya penekanannya ini sama sekali tidaklah maksimal. Tidak lama dari itu, datanglah pasukan dari Komandan Sima Yan. Dia sebagai komandan unit ke-6 Jirah Hitam dari kota siluman kuno. Dan dia berada di ranah 100.000 kekuatan siluman. Atau dalam ranah kultivasi umumnya adalah tahap awal transformasi jiwa. Lalu Sima Yan memerintahkan para anggotanya mengusir seluruh para tamu yang sama sekali tidak berkepentingan. Sayangnya ya untuk Wang Lin, dia sedanglah berusaha untuklah menekan sisa-sisa pikiran iblisnya. Jadi ya dia tidak keluar sama sekali. Sedangkan untuk Xisan dan juga Hu Pao, ya sudah pasti akanlah berada di sana menunggu leluhur mereka untuklah selesai dalam urusannya. Dan yang tidak disangka-sangka, kalau pasukan dari Sima Yan sedanglah membicarakan prestasi dari Wang Lin yang sama sekali tidaklah berhasil untuklah menahan 10 serangan dari Jenderal Iblis. Tetapi yang anehnya, sang jenderal memberikan jabatan komandan unit sebagai pengecualian.
Hal ini ya membuat mereka semua begitu sangatlah iri hati. Sedangkan ya untuk Sima Yan sendiri, dia mendapati jabatan komandan unit sangatlah bersusah payah dan dia mendapatinya berkat jasa perangnya. Dan untuk sekarang ya, dia haruslah terpaksa untuk diturunkan menjadi wakil komandan. Secara kebetulan, Sima Yan langsunglah melihat ke arah Wang Lin. Alasannya, dia sama sekali tidaklah keluar, sehingga dia pun melemparkan guci arak ke arahnya. Lantas ya, Sisan langsunglah menangkisnya, membuat perseteruan antara kedua belah pihak malah semakinlah memanas. Alhasil, tidak ada kata damai, membuat mereka berdua langsunglah baku hantam. Sedangkan untuk Sima Yan, dia merasa begitu sangatlah aneh terhadap Wang Lin. Dia bisa melihat di dalam tubuhnya ada dua kekuatan yang sangatlah berbeda sedang saling bertarung satu sama lain. Sedangkan ya untuk Hu Pao dan Sisan haruslah dikalahkan oleh mereka bertiga. Dan ketika Wang Lin inginlah diserang, secara tiba-tiba ya senjata milik dari lawannya langsunglah terserap. Ternyata Wang Lin mengubah metode penekanannya. Dia akan menggunakan kekuatan luar untuk membantu penekanan sisa-sisa pikiran iblisnya. Lantas, Sima Yan langsung meminta kepada ketiga anggotanya untuklah menarik kekuatannya. Karena untuk saat ini, Wang Lin sedanglah menyerap kekuatan iblis mereka. Namun sayangnya, itu sudahlah terlambat. Semua kekuatan iblis mereka telah diserap dan Wang Lin berhasil untuklah menekan sisa-sisa pikiran iblisnya. Setelah dia tersadar, Wang Lin memberikan 2 pil pemulihan dan keluar dari ruangan. Tetapi Sima Yan langsung mencoba menghentikannya dengan cara melempar pedangnya. Akan tetapi ya sekali sentil pedangnya langsunglah hancur. Sesingkatnya, Wang Lin telah berada di kediamannya. Dia masihlah berfokus untuklah menyelesaikan sisa-sisa pikiran iblis. Berkat menggunakan kekuatan luar dan berasal dari energi iblis, membuat dia begitu beruntung bisa terhindar dari bahaya. Jadi, dia telah menyimpulkan untuk bisa menghancurkan ataupun melenyapkan sepenuhnya pikiran iblis, maka dia haruslah menggunakan kekuatan iblis juga. Tetapi guys, Wang Lin malah berubah pikiran. Yang awalnya inginlah melenyapkan sepenuhnya sisa-sisa pikiran iblis, tetapi sekarang malah inginlah disimpan. Kalau sisa-sisa pikiran iblis ini akanlah berguna di masa depan mendatang. Tidak lama dari itu, Wang Lin kedatangan tamu dari Han Jin. Dia sebagai penasehat militer kota siluman kuno. Dan dia adalah orang yang telah diperintahkan oleh Jenderal Iblis untuklah membantu Wang Lin. Untuk Wang Lin, dia sedikitlah kesal. Ternyata untuk Han Jin, kultivasinya sengaja disembunyikan. Bahkan ya, Wang Lin sama sekali tidak bisa menembusnya. Jadi ya, Wang Lin akanlah selalu waspada terhadapnya guys. Lalu ya, tetua Han Jin langsunglah membawa Wang Lin ke batalion Jirah Hitam. Sebut saja ya markas besar lah. Dan di sana Wang Lin langsunglah disambut dengan 100.000 pasukan iblis yang rata-rata rananya berada di formasi jiwa. Lalu tetua Han Jin memanggil Sima Yan. Dia diberitahu untuk saat ini dia adalah wakil dari komandan unit Wang Lin. Mendengar itu ya, Sima Yan sungguh begitu kesal. Tetapi apa daya, dia tetaplah mengikuti keputusan dari Jenderal Iblis dan dia terpaksa untuklah memberikan hormat. Setelah dari semua itu, Han Jin langsunglah pergi dari sana. Dan ternyata Mimin salah hitung ya. Di sini Sima Yan memberitahu pasukan dari batalion Jirah Hitam berjumlah 10.000 prajurit. Dan di sini Wang Lin sudahlah tahu 10.000 prajurit ini tidak akanlah mendengarkan dirinya.
Jadi ya, dia mencoba untuklah mengetesnya, meminta kepada mereka semua untuklah bubar. Tetapi ya, tidak ada yang mendengarkan perintahnya. Dan ketika Sima Yan yang meminta kepada mereka untuk bubar, semuanya langsunglah bubar. Kayaknya perlu dikasih pelajaran ini mereka semua, guys. Bahkan ketika Wang Lin inginlah memasuki tenda dari komandan, dia sama sekali tidaklah diperbolehkan. Karena ya untuk tenda ini adalah tempat tinggal dari Tuan Sima Yan. Lantas ya Wang Lin tidaklah begitu terburu-buru. Dia sama sekali tidaklah tersinggung, tetapi untuk kedua muridnya sudahlah naik pitam. Tetapi ya Wang Lin meminta kepada mereka berdua untuk tenang saja. Dan Wang Lin meladeni permainan mereka. Dia langsung mempertanyakan di mana tenda miliknya. Satu prajurit ini langsunglah menunjuk ke arah bebatuan. Hal ini ya membuat Hu Pao langsunglah marah-marah kepada Wang Lin. Jika mereka tidak memberikan hormat, berikan saja pelajaran kepada mereka agarlah paham. Tetapi Wang Lin langsunglah berbicara. Seharusnya mereka sudahlah tahu peraturan dari Jenderal Iblis. Alhasil ya, mereka langsunglah menurutinya. Kita masih belum tahu apa peraturannya, guys. Dan alasan utama dari Wang Lin tidaklah memberikan pelajaran kepada mereka, dirinya saat ini bertugas menjadi komandan. Dia memiliki tanggung jawab dari 10.000 prajurit ini. Jika dia memberikan sebuah pelajaran, ya sudah pasti 10.000 prajurit ini juga akanlah mencoba untuk memberontak. Bukan hanya akan kehilangan jabatan komandan saja, tetapi juga dia akanlah berakhir menjadi buronan di seluruh kota. Betul guys. Sehingga Wang Lin memutuskan untuklah duduk bersila atau bermeditasi selama berhari-hari di tempat yang sama. Membuat Sima Yan semakin curiga kepadanya apakah Wang Lin ini memiliki sebuah rencana. Sehingga ya Sima Yan langsunglah memanggil Komandan Regu untuklah berdiskusi. Di sana dia mempertanyakan apakah mereka tahu apa yang direncanakan oleh Wang Lin. Tetapi ya untuk Komandan Regu B, yaitu Sun Xiao, malah mencoba untuklah meremehkannya. Ditanya apa, jawabnya apa. Bahkan ya dia meminta kepada Sima Yan lebih baik habisi dia sekarang juga, karena Wang Lin di mata mereka hanyalah sampah guys. Tetapi ya berbeda dengan Yuan Shan, menganggap kalau Wang Lin bukanlah orang biasa. Dia sangatlah begitu tenang dalam menghadapi penghinaan maupun pujian. Ternyata kalau Sun Xiao juga memiliki niat buruk terhadap Sima Yan, di mana dirinya ini inginlah merebut posisi dari Sima Yan, dan dia akanlah menggunakan Wang Lin dalam menyingkirkan posisinya. Ya elah bang. Dan keesokan harinya, Sun Xiao mencoba untuklah menjatuhkan harga diri Wang Lin. Padahal ya dia ini adalah jenderalnya, tetapi dia meludah di depan Wang Lin, sehingga ya Wang Lin langsunglah menjanturnya. Dan Wang Lin meminta kepada kedua muridnya untuk membacakan pasal ke-8 yang berisikan seluruh pasukan wilayah iblis langit. Siapapun yang melawan atasan akanlah dihukum mati. Sehingga ya Sun Xiao langsunglah dipites dan nyawanya berakhir. Setelah jiwanya diserap oleh Wang Lin, mereka juga tidaklah terima. Mereka akanlah bertarung untuk membalaskan dendam dari Komandan Sun Xiao. Dan Wang Lin berkata kalau mereka benar-benar keras kepala. Sehingga ya mereka juga berakhir guys. Untuk Sima Yan yang sedang mempersiapkan pasukannya langsunglah diperingatkan oleh Wang Lin. Apakah mereka juga inginlah melawan atasan? Dan Wang Lin meminta kepada Sisan untuklah bacakan peraturan atau pasal ke-13 yang memberontak dan mengepung dalam 10 tarikan napas tidak mundur juga akanlah dihukum mati. Sehingga Sisan menghitung mundur.
Tetapi Sima Yan masih memiliki harapan, yaitu penasehat Han Jin. Ketika dia panggil Sima Yan langsunglah melaporkan kalau Wang Lin telah menghabisi Komandan Regu tanpa adanya alasan. Tetapi penasehat Han Jin meminta siapa yang berani untuklah bersaksi. Dan Sima Yan melibatkan seluruh batalionnya kalau mereka telah menyaksikannya secara langsung. Tetapi Wang Lin sudahlah merekam semua perbuatan dari Sun Xiao dan dia pun memberikannya kepada penasehat Han Jin. Jadi Wang Lin sama sekali tidaklah terbukti. Dan Han Jin memperingatkan kepada Sima Yan, patuhilah semua perintah dari atasannya, karena dia belumlah sebanding dengannya. Dan jangan coba-coba untuklah mencari masalah dengannya. Dan ini terakhir kalinya dia akanlah membantunya guys. Iya, seharusnya dalam peraturan ke-13 ini Sima Yan termasuk sudahlah memberontak dari awal guys. Dan sesuai peraturannya dia akanlah dihukum mati. Tetapi penasihat Han Jin memberikan kesempatan terakhir untuklah dia hidup. Setelah Han Jin pergi dari sana, Wang Lin langsunglah memberikan tekanan spiritual sembari memberikan peringatan jika dia inginlah menjadi musuhnya, dia sama sekali belum pantas. Dan akhirnya 10.000 prajurit dikurang yang telah meninggal dunia akhirnya tunduk terhadap Wang Lin. Sementara itu di batalion ketiga, komandan dari Yo Yisue, dia kembali mengalami kegagalan. Dan dia berkata tanpa adanya pil jiwa darah, mungkin dia telah mati untuk keempat kalinya. Meski begitu dia akanlah tetap menuruti perintah dari ayahnya. Dia sama sekali tidak boleh mengecewakannya guys. Namun, dia juga khawatir jika ada seseorang yang mengerti larangan untuklah membantunya, pasti dia akanlah berhasil hanya dalam satu kali percobaan. Dan semua ini tertuju kepada Wang Lin guys. Dan kita bersambung untuklah episode kali ini guys. Untuk episode kali ini sih di akhir-akhir, Wang Lin sudah seperti atasan yang begitu sangatlah tegas Jika bawahannya melakukan kesalahan, dia tidak akanlah segan-segan untuk menghukumnya guys. Okelah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ini adalah 统领营帐。